Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faris Irmawan, biasa dipanggil Faris. Saya merupakan mahasiswa ya, dulu alumni dari kimia. Nah, pada video kali ini mungkin saya akan berbagi ilmu ya tentang nanti banyak mata pelajaran tentang ilmu kimia ya, baik yang dibahas di sekolah menengah atas atau SMA dan di bangku kuliah. Kalau untuk di bangku kuliah mungkin akan saya fokuskan terhadap kimia organik ya. Oke, langsung saja. Untuk video pertama ini saya memilih materi tentang sifat koligatif larutan, karena ini fokusnya yaitu untuk materi kelas 3 ya, SMA ini semester 1. Oke, pada materi koligatif larutan, jadi koligatif larutan ya. Koligatif larutan itu tuh dia membahas 4 subbab ya. 4 subbab. Yang pertama itu ada penurunan tekanan uap nanti. Penurunan tekanan uap jenuh ya. Uap jenuh. Nah, ini penurunan tekanan uap jenuh atau disimbolkan uap jenuh larutan. Nah, ini disimbolkan dengan delta P. Kemudian yang kedua itu ada kenaikan titik didih. Titik didih itu delta TP. Dan yang ketiga itu penurunan titik beku. Nah, itu delta TF. Dan yang keempat itu tekanan osmotik atau osmosis ya. Larutan ya. Untuk subbab yang pertama kita bahas tentang penurunan tekanan uap larutan jenuh dulu ya. Ini untuk video pertama ini kita fokus pada penurunan tekanan uap jenuh larutan, terutama untuk larutan non elektrolit ya. Jadi untuk subbab pertama itu penurunan tekanan uap jenuh larutan atau biasa dikenal delta P. Nah, apa yang terjadi ketika proses penurunan tekanan uap? Kenapa kok bisa terjadi proses penurunan tekanan uap? Jadi awalnya, misal kalau kalian punya air murni biasa dalam gelas ya, air murni biasa dalam gelas. Nah, ini air murni ya. Nah, pasti dia mempunyai tekanan uapnya, yaitu P0-nya ya. P0-nya misal 17,5 mmHg. Nah, ini 17,5. Jadi ini P0-nya. Jadi P0 itu mengartikan adalah tekanan uap airnya. Air murni ya, segitu. Kemudian tiba-tiba kalian mau menambahkan gula ya, menambahkan gula di situ. Menambahkan gula. Jadi serbuk gula ditambahkan sehingga terbentuklah larutan ya. Gula itu nanti larut dalam air. Ya. Terbentuklah larutan gula ya. Ini kan jadinya adalah larutan gula. Nah, gula ini sebagai terlarutnya, airnya ini sebagai pelarutnya. Maka dari itu nanti didapatlah nilai P lagi ya. P. Nah, P ini ketika kalian tambahkan suatu gula pasti akan mengalami penurunan. Misal menjadi 16 mmHg. Nah, dia mengalami penurunan. Ya, penurunan. Nah, P ini adalah sebagai apa? Sebagai tekanan uap jenuh larutan ya. Tekanan uap jenuh larutan ya. Kalau ini tekanan uap air murninya, kalau ini tekanan uap jenuh larutan. Nah, apa penurunannya? Yaitu penurunannya adalah ketika dari 17,5 menjadi 16. Pasti turun ya. Makanya itu disimbolkan dengan delta P, yaitu delta atau selisih ya.
selisih antara tekanan uap air murni P0 dikurangi tekanan uap jenuh larutan P. Maka muncullah rumus delta P sama dengan P0 P. Ya, seperti itu. Jadi tekanannya ketika kalian tambah garam, ketika kalian tambahkan gula, misal ada urea juga di situ, pasti akan turun ya tekanan uap. Jadi nilai tekanan uap air murni itu selalu lebih besar daripada tekanan uap larutannya. Maka disebutlah penurunan tekanan uap larutan. Itu untuk konsepnya seperti itu ya. Oke, kita ke bahasan berikutnya. Nah, dalam tekanan uap larutan ini dimunculkan beberapa rumusnya nanti ya, yang sering kalian pelajarin juga di kelas mungkin. Nah, pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, di sini ada kata-kata penurunan. Kalau ada kata-kata penurunan, pasti simbolnya adalah delta P. Nah, yang mana delta P ini mempunyai rumus yaitu P0 kali XT ya. XT. Apa itu XT? Nah, di sini muncullah XT. XT itu adalah fraksi mol zat terlarut. Jadi fraksi mol zat terlarut. P0-nya apa? P0 tadi sesuai yang sudah dibahas di awal, yaitu dia adalah tekanan uap air murninya ya, air murninya. Tuh, delta P. Kemudian yang kedua itu ada tekanan uap jenuh larutan aja ya. Tidak ada kata-kata penurunan di sini. Tekanan uap jenuh larutan. Nah, ini disimbolkan apa? Disimbolkan P, yang mana rumusnya adalah P0 kali XP. Nah, di mana XP ini adalah fraksi mol pelarut. Ya, pelarut. Jadi, dalam sistem larutan itu pasti ada yang bertindak sebagai zat terlarutnya, ada juga yang bertindak sebagai zat pelarutnya. Terlarut dan pelarutnya. Tuh. Nah, ingat ya, di sini ada kata-kata penurunan. Kalau ada kata-kata penurunan pasti disimbolkan dengan delta P. Kalau tidak ada P. Dan rumusnya pun juga berbeda. Kalau penurunan itu P0 kali XT, kalau tekanan uap jenuh larutannya itu P sama dengan P0 kali XP. Nah, gimana cara menghitung fraksi mol ya? Jadi, basic dari perhitungan untuk penurunan tekanan uap ini kita harus bisa menghitung dulu fraksi mol. Fraksi mol ya. Jadi kita belajar menghitung fraksi mol terlebih dahulu. Nah, untuk fraksi mol, tadi fraksi mol itu dibagi menjadi dua ya. Fraksi mol pelarut, terlarut dulu XT, jadi dan ada fraksi mol pelarut XP. Yang mana fraksi mol ini kan jumlah mol zat terlarut dibandingkan dengan mol total, atau jumlah mol zat pelarut dibandingkan mol totalnya ya. Berarti yang mana XT, fraksi mol terlarut, sama dengan mol terlarut itu disimbolkan dengan NT ya, per mol total, yaitu NT plus NP. Jadi NT itu adalah mol ya, mol terlarutnya. NP itu adalah mol pelarutnya ya, mol pelarutnya. Sorry, ini NP. Nah, ini NP. NT. Nah, jika fraksi mol pelarut berarti XP ya. Berarti nah yang atas itu NP. Jumlah mol zat pelarut dibagi mol totalnya, yaitu sama ya. NP plus NT ini mol totalnya. Jadi perbedaannya adalah di atasnya ya. Kalau XT itu NT, kalau XP itu NP. Seperti itu. Oke, kita coba ke contoh soal ya, untuk menghitung fraksi mol tersebut. Tapi sebelum itu, perhitungan mol itu juga harus difahami ya, karena perhitungan mol itu kan sudah diajarkan di kelas 10 mungkin ya, tentang mol. Nah, saya punya contoh soal yang bisa dibuat atau dipakai untuk latihan ya. Jadi misal ada sebanyak
90 gram glukosa itu adalah C6H12O6 ya. C6H12O6 ini dilarutkan dalam air sebanyak 360 ml ya, mililiter. Berapa fraksi mol masing-masing? Mol masing-masing. Oke. Nah, berarti ini yang ditanya adalah fraksi mol masing-masing ya. Fraksi mol masing-masing nanti berarti ada XT, ada juga XP. Nah, kita mencari XT-nya terlebih dahulu ya. Kita mencari XT-nya terlebih dahulu. Jadi diketahui tadi. Ketahui bahwa massa glukosa itu adalah 90 gram. Nah, glukosa ini berarti kasusnya adalah dia sebagai zat terlarutnya. Kemudian volume air ini dilarutkan dalam air ya tadi, dilarutkan dalam air. Volume airnya adalah 360 ml. Oke. Nah, ditanya fraksi mol masing-masing, berarti XT dan XP-nya berapa? Oke. Dan jawab. Nah, kita jawab yang XT terlebih dahulu. XT sama dengan mol terlarut per mol total. Mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, mol terlarut gimana? Nah, rumus mol berarti atau NT sama dengan apa? Massa per MR ya. Massa atau gram per MR. MR siapa di sini? MR glukosa. Jadi ketahui nanti ini MR glukosa itu adalah 180 ya. 180 gram per mol. 180 gram per mol. Jadi bisa kita hitung molnya sama dengan 90 gram ya dibagi 180 gram per mol. Ini bisa dicoret 90 dibagi 180 sama dengan 0,5 mol. 0,5 mol. Nah, ini adalah untuk nilai apa? NT-nya. Jadi NT-nya sudah ketemu nih. Dari sebanyak 90 gram glukosa, nah massa glukosanya 90 gram, kemudian dibagi MR-nya, karena ini adalah rumus mol ya. Ingat rumus mol, basic perhitungan kimia adalah massa per MR-nya. MR-nya 180 mR glukosa. Sehingga didapatkan NT atau mol terlarutnya itu 0,5 mol. Selanjutnya kita menghitung NP ya. Mol pelarut. Mol pelarut yaitu NP. Nah, NP gimana? Sama ya rumusnya. Berarti massa air per MR air. Nah, sementara di sini 360 ml. Mililiter ya, ini berarti volume. Gimana cara mengubah volume menjadi massa? Yaitu mengkalikannya dengan massa jenis air. Sehingga massa jenis air berarti ini massa air sama dengan 360 ml dikali 1 gram per mililiter. Nah, 1 gram per mililiter ini adalah massa jenis air ya, yang sudah diketahui. Nah, ini kan bisa dicoret sehingga punya 360 gram. Jadi misal kalian punya air 1 liter ya, itu beratnya berapa? Berarti ya sama aja 1 kilo ya, atau 1000 gram ibaratnya kayak gitu. Nah, ketika massa air sudah diketahui, maka kita bisa melanjutkan perhitungan mol pelarutnya, sehingga mol pelarut NP sama dengan massa airnya berapa? 360 dibagi 18. Jadi MR air itu 18 ya. MrH2O itu sama dengan 18. Jadi 360 dibagi 18 sama dengan berapa? 20. Oh, kita sudah menghitung mol P dan mol T, sehingga kita bisa menghitung XT. Sehingga XT sama dengan 0,5 per
0,5 ditambah 20 sama dengan 0,5 dibagi 20,5 sama dengan 0,024. Nah, ini adalah mol XT-nya. Jadi mol XT sudah ketemu ya. Ini tadi untuk perhitungannya. Bisa dilihat sebanyak 90 gram, berarti XT-nya berapa? XT-nya adalah 0,024. 0,024. Nah, XT sudah selesai. Nah, selanjutnya kita menghitung XP ya. Selanjutnya kita menghitung XP. Nah, XP rumusnya adalah mol pelarut NP per mol total NP plus NT. Nah, tadi kan nilainya sudah tahu ya, bahwa NP itu nilainya adalah 20 per 20 ditambah 0,5. Berarti 20 dibagi 20,5 ya kan, sama dengan 0,97 ya, sekitar 0,97. Ini 0,9756 lah kalau dihitung. Jadi ini nilai XP-nya ya. Ini nilai XP-nya. Jadi ketika kalian sudah bisa menghitung mol pelarut, bisa menghitung mol terlarut, nah itu tinggal dimasukkan. Akan tetapi ada cara lain yang mana ini ketika kalian sudah menghitung XT, tidak perlu menghitung XP dengan cara ini. Karena kenapa? Karena penjumlahan antara XT dan XP itu sama dengan 1 ya. Jadi ketika fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut, itu adalah sama dengan 1. Sehingga dari rumus ini, XP sama dengan 1 min XT ya, 1 min XT. Sehingga berapa tadi XT-nya? 1 dikurangi 0,024 ya. 0,024 berarti sama dengan 0,976. Jadi dua nilai ini sama ya, 0,9756. Ini kan kalau dibulutin jadi 976. Jadi itu. Kalian bisa pakai rumus ini. Penjumlahan XT plus XP itu sama dengan 1. Gitu. Jadi kalau ini, tapi syaratnya ketika salah satu diketahui ya, sudah diketahui. Entah XP-nya atau XT-nya. Salah satunya bisa dihitung melalui rumus tersebut. Nah, itu tadi adalah contoh menghitung fraksi mol ya. Contoh menghitung fraksi mol. Kalau fraksi mol sudah bisa menghitung, berarti kita belajar tentang menghitung apa? Penurunan tekanan uap ya. Belajar menghitung tentang penurunan tekanan uap larutan, tapi larutannya adalah larutan non elektrolit. Oke, saya tulis kembali rumusnya ya tadi. Kalau penurunan tekanan uap, ya ada kata-kata penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap jenuh larutan itu adalah delta P. Kalau ada delta berarti P0 kali XT. Kalau tidak ada kata-kata penurunan atau tekanan uap larutan ya, jenuh larutan itu adalah P ya, P. Nah ini P0 kali XP. Nah kalau hasil pengurangannya, misal kalian sudah mengetahui ini delta P dan P0 atau P0 dengan P, nah baru kalian bisa menggunakan rumus yang di awal tadi, yaitu delta P itu sebenarnya adalah selisih antara P0 dikurangi P, yaitu tekanan uap air murni dikurangi tekanan uap larutannya. Gitu ya. Makanya terjadi selalu penurunan, misal tadi dari 17,5 menjadi 16. Jadi itulah disebutnya penurunan. Oke, saya kasih satu contoh ya. Satu contoh soal tentang penurunan tekanan uap dan tekanan uap larutan. Contoh, jika fraksi mol urea dalam air itu adalah 0,2 dan tekanan uap larutan tekanan uap air ya, tekanan uap air murni
itu adalah murni pada suhu 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg, ya kan? Berapa tekanan uap jenuh larutan? Jadi tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut, pada suhu 20 berarti ya. Nah, tentukan tekanan atau berapa tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut. Nah, ingat di sini pertanyaannya adalah di sini tidak ada kata-kata penurunan ya. Tidak ada kata-kata penurunan, yaitu tekanan saja. Oh, kalau tekanan berarti disimbolkannya apa tadi? P ya, berarti yang ditanya P. Oke, kita tulis diketahuinya dulu biar breakdownnya gampang, biar kalian tidak bingung. Diketahuinya apa? Yang pertama adalah fraksi mol urea. Nah, fraksi mol urea ini dia bertindak sebagai apa? Fraksi mol urea terlarut apa pelarut? Jadi dalam kasus ini urea ini bertindak sebagai terlarut ya. Jadi dia bertindak sebagai terlarutnya ya. Berarti terlarut apa? Berarti XT ya, fraksi mol terlarutnya XT. Berarti XT-nya berapa Mas? Yaitu 0,2. 0,2. Nah, ada suhu. Suhu ini gimana Mas nantinya? Suhu ini tidak berpengaruh apa-apa ya. Suhu ini karena dia diibaratkan diukur pada suhu yang sama baik ketika ditambahkan urea atau sebelum ditambahkan urea. Jadi suhunya variabel tetap, tidak diubah sama sekali. Jadi tidak ada pengaruh apa-apa. Nah, maka dari itu langsung kita diketahui selanjutnya apa? Oh, tekanan uap air murni. Tekanan uap air murni itu disimbolkan dengan P0. P0 itu nilainya adalah 17,5 mmHg. Kemudian ditanya apa? Ditanyanya adalah yang tekanan uap larutan ya, tekanan uap jenuh larutan. Nah, tidak ada kata-kata penurunan, berarti dia P. Yang mana P? Nah, ini ya, harus jawab. Yang mana P sama dengan P0 kali XP ya. P0 kali XP. Nah, ini P0 kali XP. Oke, P0 ada. Nah, XP-nya nih, gimana cara menghitung XP? Sementara yang diketahui adalah XT. Ingat rumus tadi, ketika XT diketahui, kita bisa menghitung XP ya. Ketika XT diketahui, bisa menghitung XP, yang mana penjumlahan antara fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Sehingga fraksi mol pelarut sama dengan 1 dikurangi fraksi mol terlarut. Jadinya 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Didapatlah fraksi mol pelarutnya yaitu 0,8. Oh, XP sudah ada, P0 juga ada. Berarti kita bisa menghitung apa? Menghitung tekanan uap larutannya berapa. Jadi gitu ya. Jangan bingung. Jangan bingungnya itu gini. Oh, ternyata di soal itu yang diketahui XT, tapi yang ditanya tekanan uap. Nah, gimana? Di situ tidak ada XT padahal. Yang ada malah XP. Nah, itu kita menggunakan rumus ini. Penjumlahan fraksi mol terlarut ditambah dengan pelarut itu sama dengan 1. Ketika XP sudah diketahui, ya udah tinggal kita hajar untuk menjawabnya. Yang mana P sama dengan P0 kali XP. P-nya ada, P0-nya ada yaitu 17,5 mmHg dikali 0,8 sama dengan berapa? 17,5 dikali 0,8 sama dengan 14 mmHg ya, 14 mmHg. Nah, itu jadi kejawab sudah, yaitu jawabannya adalah 14 mmHg. Jadi itu ya, jangan bingung kalau ada XT sementara rumusnya XP, ya udah tinggal kita sambungkan aja dengan rumus ini. Tidak perlu menghitung molnya tadi kan, ini gramnya juga tidak diketahui kan, langsung diketahui fraksi molnya, jadi enak ya. Tidak perlu menghitung mol terlarutnya berapa, mol pelarutnya juga berapa. Tuh.
Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi dari sini, yang B, buat pertanyaan lagi ya. Pertanyaan yang B, misal ya, ini misal. Tentukan atau hitung penurunan tekanan uap jenuh larutan ya. Nah, ingat ya, yang B ini hitung penurunan tekanan uap jenuh larutan. Di sini ada kata-kata penurunan ya. Di sini ada kata-kata penurunan. Penurunan, berarti penurunan itu apa? Delta P. Oke, kita ke halaman berikutnya. Delta P. Jadi yang B tadi kan yang ditanya adalah delta P itu berapa? Deltanya berapa? Oke. Nah, tadi dari jawaban A, dari jawaban A diketahui bahwa ya, nilai P0 tadi adalah 17,5 ya kan. Kemudian P tadi dari hasil perhitungan adalah 14. Jadi ini kan ini mmHg ya. Nah, maka dari itu ketika P0 dan P sudah diketahui, kita bisa langsung menghitung rumus delta P, yaitu delta P sama dengan apa? P0 dikurangi P ya. P0 dikurangi P, atau selisih antara tekanan uap air murni dikurangi tekanan uap jenuh larutannya. Itu tuh berapa? Yang mana adalah 17,5 dikurangi 14 ya, sama dengan berapa? 3,5 ya. mmHg kayak gitu. Terus muncul pertanyaan kan gini. Duh, tadi ada rumus delta P, P0 kali XT mas, itu juga ada. Bisa nggak kalau pakai itu? Bisa ya. Bisa, kalau kalian mau pakai rumus yang itu juga bisa. Yang mana tadi kan ini kan, delta P sama dengan P0 kali XT. Nah, XT ini kan tadi di awal di soal sudah diketahui ya, di soal A, yaitu fraksi mol ureanya ya tadi. XT ini adalah fraksi mol urea. Nah, ini adalah fraksi mol ureanya. Jadi XT-nya dia diketahui, yang mana nilainya XT itu ada 0,2. Nah, P-nya sudah diketahui, tinggal dimasukin aja. Berarti P0-nya berapa? P0-nya adalah 17,5 mmHg dikali 0,2 ya. Dikali 0,2. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan berapa? Nah, ini hasilnya juga sama, yaitu 3,5 mmHg. Jadi sama ya hasilnya tuh. Sama. Nah, tapi kan lebih mudahnya ketika kalian sudah mengetahui nilai P0 dan P, itu langsung menggunakan rumus delta P sama dengan P0 min P. Nah, atau sebaliknya ya, ketika kalian sudah mengetahui P0 dan delta P-nya, nah itu bisa nilai P bisa dihitung, yang mana P sama dengan P0 dikurangi delta P-nya. Seperti itu ya. Ini adalah contoh soal penurunan tekanan uap. Jadi diperhatikan lagi kata-katanya. Kalau ada penurunan tekanan uap jenuh larutan, ada kata-kata penurunan, berarti itu ada deltanya atau selisih kan. Yang ditanya selisihnya tuh berapa sih, turunnya tuh berapa kayak gitu. Dari tekanan uap air murninya biasa ketika ditambah urea menjadi larutan urea, nah itu turunnya berapa. Nah, itu adalah delta P-nya yang diketahui kayak gitu ya. Oke, itu adalah contoh soal pertama. Kemudian saya kasih contoh soal kedua. Nah, ingat ya, yang saya bahas ini adalah larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik ya. Nah, nanti berbeda lagi dengan larutan elektrolit. Jadi pada video pertama ini, saya akan menjelaskan tentang yang non-elektrolit terlebih dahulu. Karena pokok bahasan yang elektrolit itu nanti cukup banyak. Jadi sebelum kalian masuk ke elektrolit, jadi kalian harus mengenal dulu elektrolit itu seperti apa. Nanti dia dibagi menjadi dua, elektrolit kuat, elektrolit lemah. Golongan elektrolit kuat itu apa? Nah, nanti kita bahas di video yang kedua. Oke, nah, ini satu contoh soal lagi, yaitu sebanyak 10
gram zat Z non elektrolit ya. Non elektrolit dilarutkan dalam 180 gram air ya, dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Ternyata tekanan uap jenuh larutannya turun 0,2 mHg ya. Jika tekanan uap air murni 25,2 mmHg, tentukan massa molekul relatif Zg ya. Zg-nya. Nah, tuh. Zg-nya tuh berapa? Nah, jadi ini cukup panjang ya soalnya. Cukup panjang. Oke, kita urai satu persatu, jangan bingung. Nah, kita tulis diketahui dulu. Jadi biar tahu alur ceritanya. Yang diketahui itu apa aja sih? Nah, jadi sebanyak 10 gram Zg, nah itu dimasukkan dalam air. Airnya dengan berat 180 gram ya, atau dengan volume 180 mili lah ibaratnya, pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Ternyata ketika kalian menambahkan Zg ya 10 gram tadi, tekanan uapnya itu turun ya, kan membentuk larutan tadi, turun 0,2 mmHg. Sementara itu tekanan uap air murni awalnya 25,2. Nah, jadi ini diketahui adalah massa Zg-nya yaitu sebesar 10 gram. Nah, selanjutnya ada massa air itu H2O ya. Ini adalah 180 gram. Terus P0-nya dulu. P0-nya adalah 25,2 ya. Jadi ini P0-nya 25,2. Nah, ini kan setelah itu ternyata tekanan uap jenuh larutannya turun berapa? 0,2 ya. Turun 0,2. Berarti 0,2 itu apa ya? Delta P. Ya, delta P yang mana 0,2 mmHg. Ya, 0,2 mmHg. Nah, yang ditanya apa, Mas? Yang ditanya adalah berapa atau tentukan massa molekul. Berarti mR ya, ditanya mR. mR dari Zg. Zg tadi mR-nya berapa? Ya. Jadi mR-nya udah. Jadi terus kita jawab. Nah, diketahui bahwa mR itu selalu berhubungan dengan mol zat ya. Jadi kalau mau cari mR Zg ini, pasti dia dihubungkan dengan apa? Mol terlarut ya. Mol terlarut. Means dia adalah NT. Ya. Dia adalah NT. Ya, karena kan Zg tadi dalam kasus ini dia sebagai terlarutnya ya, Nah, ketika kalian sudah menemukan mol terlarutnya, baru nanti bisa menghitung mR-nya, yaitu dengan rumus mol sama dengan massa atau gram per mR ya. Nanti molnya ketemu, jadinya nanti kan bisa menghitung mR sama dengan gram per mol. Kayak gitu ya. Nah, ini di akhir nanti ya. Nanti ini di akhir. Nah, maka dari itu kita kuncinya harus menghitung NT terlebih dahulu ya. NT terlebih dahulu. Sehingga langsung masuk rumus. Oh, ada delta P, ada P0. Berarti delta P sama dengan P0 kali XT ya. XT. P0 kali XT. Terus dijabarkan lagi. P0 sementara XT sama dengan fraksi mol terlarut per
fraksi mol terlarut plus fraksi mol pelarut. Jadi NT plus NP. Nah, jadi ini non elektrolit, jadi rumusnya sampai XT aja. Nanti kalau elektrolit ada tambahan faktor Van Hoff, ada I-nya. Nah, oke, delta P ini masih delta P. Nah, di sini kan ada unsur NT ya. Nanti NT ini yang kita cari tahu. Udah, kita masukkan yang sudah diketahui. P0 ada, delta P aja. Tapi kita harus menghitung NP-nya terlebih dahulu ya. NP. Nah, NP kan belum diketahui tuh. Jadi, NP kan mol pelarut ya. Sini. Jadi, mol pelarut. Mol pelarut itu adalah apa? NP. NP sama dengan gram per mr ya, massa per mr. Masanya berapa? 180 ya, 180. MR air berapa? MR-nya adalah 18 ya. 180 per 18 sama dengan berapa? 10 mol. 10 mol. Ya. Tuh, 10 mol. Oke, tinggal kita masukin delta P-nya sama dengan 0,2 ya. Delta P-nya 0,2. Terus P0-nya 25,2. Ini NT-nya tetap, kan ini dikali ya. Plus NT-nya yang dicari plus 10. Ya. Plus 10. Dan nih kita selesaikan di sini. Nah, ini kan NT sebagai faktor pembagi ya, bisa dipindah ruas menjadi perkalian. 0,2 dikali NT plus 10 sama dengan 25,2 NT ya. Karena kan ini dikali ya. Nah, sama dengan berapa? 0,2 NT plus 0,2 kali 10 kan 2 ya. 2 sama dengan 25,2 NT. Nah, yang sama itu dikumpulkan ya, yaitu NT dengan NT ya, apple to apple ya. Berarti kan 2 sama dengan 25,2 NT dikurangi 0,2 ya. 25,2 NT dikurangi 0,2. Nah, ini kita pindah ke halaman berikutnya biar tidak bingung. Ada lanjutannya. Kita copy aja ya. Nah, tadi kita pindah di sini nih. Nah, kita pindah di sini. Oke, ini ya. Lanjutannya tadi. Nah, ini kita. Nah, ini kan sudah nih. Sorry. Ini tadi NT ya. NT berarti kan 2 sama dengan 25,2. Berarti kan 25 NT ya. 25 NT. Berarti NT sama dengan 2 dibagi 25. Ya, 2 dibagi 25. Sama dengan 0,08 mol. Nah, sudah ketemu nih mol NT-nya. Mol NT-nya sudah ketemu. Ya. Mol NT-nya sudah ketemu. Nah, tadi kan yang dicari adalah MR dari NT ya. Nanti kan di NT sama dengan massa gram per MR-nya. Sehingga MR-nya sama dengan gram atau massa per NT. Sehingga masanya tadi sudah diketahui di awal ya. Masanya, massa zat Z-nya tadi 10 gram. 10 gram per ini 0,08 ya. mol. Jadinya MR-nya berapa? Ini MR ya. Sehingga MR-nya sama dengan 10 dibagi 0,08 yaitu 125 gram per mol. Nah, ini diketahui dijawabnya ya. Jawabnya adalah 125 gram per mol. Jadi itu ya. Ini adalah ketika yang ditanyakan adalah nilai MR-nya. Nah, MR apa? MR zat terlarutnya. Maka dari itu kita harus menghitung NT-nya dulu. NT didapat dari mana ya? Dari rumus awal ini ya. Dari rumus awal ini yang diketahui tadi. P0 kali XT. Nah, dalam XT itu kan ada variabel NT kan. Nah, dari NT itu nanti diselesaikan. Sehingga dapatlah nilai NT 0,08. Nah, 0,08-nya ini digunakan untuk mencari MR-nya. Sehingga didapatkan MR sebesar 125. Tuh. Nah, ini
video pertama saya ya. Nanti akan saya lanjut untuk video kedua tentang tekanan uap jenuh larutan yang elektrolit ya. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.